Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukankah aku sudah bilang padamu wahai Pak Dokter bahwa idza maridtum fahuwa yasfik. Kalau aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkanku, bukan sampeyan. Sampeyan itu apa? Sampeyan itu hanya perantara. Pak, sudah dioperasi dengan dokter ahli sedemikian loh Pak. Kesadarannya itu tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kisah berikutnya, dikala seseorang sudah qanaah, dia sangat sadar betul. Ini mengajarkan pada kita orang buta ini bahwasanya kesadaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang ditawari sesuatu, untuk diberi sesuatu, dia sadar bahwa sesungguhnya yang memberi itu adalah bukan orang yang di hadapannya, tetapi yang memberi adalah Allah. Sangat nyata dari jawaban dia itu. Nyata-nyata dia ditanya oleh seseorang, harta apa yang kau inginkan, kondisi apa yang paling engkau inginkan. Dia menyandarkan, saya ingin Allah mengembalikan saya, mengembalikan penglihatan saya. Bukan saya ingin kau bisa melihat, aku ingin kau beri mata saya bisa melihat, tidak seperti itu. Nah, ini ada cerita. Ada seorang ustadz ketika kuliah di Madinah, di Universitas Madinah, dia mengamati sesuatu peristiwa. Pemerintah Arab Saudi itu mengirim semacam bakti sosial begitu, tim dokter ke daerah Afrika Selatan untuk melakukan bakti sosial, untuk melakukan operasi. Dokter spesialis, dikirimlah 3 dokter. Ada dokter ahli bedah, penyakit dalam, segala penyakit dalam, kemudian ahli anestesi, ahli bius, kemudian ahli administrasi. Ketiga-tiganya ini adalah sarana untuk seseorang bisa operasi. Kalau ada saudara teman, kalau saya itu pengalaman dampingin bening itu, memang untuk operasi itu memang prosesnya sangat detil. Diperiksa telinganya, diperiksa matanya, diperiksa tekanan darahnya, secara anestesi pun juga dideteksi. Nah, ini ada salah seorang bapak-bapak tua, dia praktek di situ, buka pengobatan gratis, buka operasi gratis terhadap segala penyakit dalam. Nah, salah satu calon pasien ini dilihat oleh dokter spesialis ini, namanya Dokter Khalid. Kondisinya sudah payah banget Pak, sudah jalannya pakai alat, apakah tongkat, apakah apa itu tripod kaki 3 itu, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti dengan nafas yang tidak karu-karuan, bengkak semua kondisi badannya. Nah, kemudian diwawancara, dilihat kondisinya, dicek, dinyatakan orang ini tidak layak untuk dioperasi karena dari sisi macam-macam tidak memenuhi syarat. Orang ini sudah sakitnya sedemikian payah, kalau
dibius, di anestesi, bisa-bisa tidak balik bisa-bisa bablas, kondisinya sangat tidak mungkin untuk dioperasi. Kemudian terlihatlah orang ini ketika sholat, orang bapak tua ini ketika sholat dia tidak wudhu, dia tayamum. Selesai sholat, Dr. Khalid itu tanya lagi, "Loh Pak, kok tidak wudhu? Kok cuma tayamum, kenapa?" "Saya sudah nggak bisa kena air. Saya kalau kena air tambah sakit." Makin yakinlah Dr. Khalid ini untuk tidak akan mengoperasi orang itu. Ditolak orang ini, sepakat ahli anestesi sama ahli administrasi tadi itu, ya, itu sepakat kalau orang ini datang, ini pokoknya jangan diterima, jangan dioperasi, karena secara medis sudah tidak memungkinkan. Padahal orang ini sudah memohon-mohon, meminta-minta. Ketahuilah wahai dokter, bahwa operasi ini hanya sebagai salah satu ikhtiar. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, maka dia Allah yang akan menyembuhkanku. Maka operasilah aku. Tidak Bapak, saya terikat oleh etika kedokteran, hanya boleh melakukan tindakan kalau memenuhi syarat demikian. Pokoknya tidak bisa. Qadarullah, Allah mengatur. Suatu hari di akhir pekan, masih dalam masa bakti sosial itu, ahli administrasi ini sakit, ahli anestesi ini minta istirahat di akhir pekan. Qadarullah juga Dr. Khalidnya ini yang ahli bedah penyakit dalam ini, hari itu ada undangan walimah atau apa yang jaraknya dari tempat praktek itu sekitar 1,5 jam. Hari itu maka dia pulang, sudah malam, dan dia qadarullah pagi itu, di mana jam operasi itu dia kesiangan taketas. Jadi budayanya orang-orang Arab kebanyakan itu Pak, kalau habis sholat subuh tidak langsung tidur, tidak. Kalau kita kan habis sholat subuh pulang kadang tidur. Nah ini sebenarnya waktu-waktu tidur yang terlarang. Nah yang dilakukan dia itu kebiasaan orang-orang Saudi itu, kalaupun tidur pagi dia nunggu suruk, nunggu matahari itu sudah terbit, baru itu waktu yang halal untuk tidur. Nah rupanya Dr. Khalid itu menyempatkan diri untuk tidur sejenak, tapi qadarullah dia kesiangan sampai 8:30. Padahal kebiasaan Dr. Khalid ini ketika datang jadwal operasi, dia pasti datang pagi-pagi, kemudian dia mewawancara satu persatu orang yang akan dioperasi. Nah ini sudah terlambat, dia datang ke tempat praktek itu, kemudian kondisi pasien yang akan dioperasi sudah siap semua, sehingga tidak lagi karena waktunya sudah mepet, nanti keburu kedarung kena duhur karena yang dioperasi banyak, maka ya sudah, hanya melihat catatan medik, melihat detil catatan medik, pasien A, pasien B, pasien C dioperasi. Salah satu pasien ini ada gangguan 3 katup, Allah alam apakah maksudnya jantung atau apa. Kemudian dioperasi begitu saja berdasarkan catatan rekam medik ini, kemudian dilakukan operasi. Dioperasi orang pertama, dioperasi orang ketiga, dioperasi, selesai semua. Begitu keluar, kemudian beberapa waktu kemudian si dokter yang bertugas mencatat ini bisik-bisik pada Dr. Khalid, "Dokter, ayo kita lihat di ruang pemulihan, ada sesuatukah yang terjadi?" Dr. Khalid belum mudeng Pak ini Pak. Nah ketika emang ada apa? Sudahlah, ayo masuk Pak ke ruang pemulihan. Orang kalau sudah dioperasi itu dimasukkan ke ruang pemulihan Pak. Jadi menunggu biusnya itu habis, kemudian sadar. Kalau sudah sadar, kalau sudah memungkinkan, baru diantar ke kamar rawat lagi. Nah di ruang pemulihan ini diteliti, dicek. Nah Dr. Khalid kaget, ada satu orang yang sangat dikenal
dan sudah duduk tanpa alat bantu pernafasan, tanpa apapun. Loh, kok sampean Pak? Gitu. Ternyata ini orang yang ditolak-tolak kemarin. Kok sampean Pak? Sudah dioperasi tadi? Iya, saya sudah engkau operasi dan alhamdulillah saya sembuh. Gitu. Loh, kok bisa? Bukankah aku sudah bilang padamu wahai Pak Dokter bahwa idza maridtum fahuwa yasfik. Kalau aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkanku, bukan sampean. Sampean itu apa? Sampean itu hanya perantara. Pak, sudah dioperasi dengan dokter ahli sedemikian loh Pak. Kesadarannya itu tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter Khalid ini geleng-geleng kepala. Ya sudahlah, barakallahu fiik, mudah-mudahan sehat. Kemudian keluar, tanya pada dokter yang, apa yang terjadi? Kok bisa dia datang? Dok, ketahuilah, kemarin ketika saya tidak masuk karena saya izin, karena saya izin sakit. Kemudian qadarullah juga dokter ahli anestesi itu juga pas izin digantikanlah dokter anestesi yang baru. Saya digantikan pencatat yang baru. Antum tidak ada. Nah, ketika dia dicatat, dia daftar, dicatat saja. Masuklah dia ke bagian anestesi. Nah, hari itu sebenarnya bagian dokter ahli pencatat ini masuk, tetapi sudah bapak ini sudah ada di bagian pemeriksaan anestesi, mau dibius. Lalu dokter Ilmi ini yang tukang pencatatan ini boro-boro memberitahu pada dokter baru pengganti dokter anestesi tadi itu, diceritakan orang ini sudah kita sepakati untuk tidak diterima kalau mau ikut operasi karena kondisinya sudah sangat payah begini. Nah, kemudian seperti dibisiki dari dua sisi Pak, dokter yang anestesi ini. Dari satu sisi dokter Ilmi yang mencatat tadi melarang menyampaikan informasi kesepakatan tiga dokter itu. Pasien ini memohon dengan sangat, mohon dokter, tolonglah saya untuk dioperasi. Ini bentuk ikhtiar saya untuk memperoleh kesembuhan dari Allah. Terdiam Pak dokter yang anestesi tadi itu. Akhirnya ya sudah Pak Dok, saya akan anestesi ini. Nanti kalau ada apa-apa biar saya yang menerangkan. Akhirnya dokter yang muda, dokter yang pengganti dokter anestesi tadi itu melaksanakan tugasnya. Di anestesilah dia, dibius, kemudian dipersiapkan di meja operasi. Sampai kemudian datang dokter Khalid yang mengoperasi tanpa tahu siapa yang dioperasi tadi itu. Ini Bapak Ibu sekalian, bentuk ketawakalan kepada Allah bisa mengubah segalanya. Sudah nyata-nyata seperti itu, dia sedemikian kesadarannya tidak bergeser sedikit pun dari bahwa yang berhak memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang Pak terjadi di kalangan kita, di kalangan sebagian besar manusia. Kalau dapat rezeki ya ASN, kemudian gajinya naik 8%, terima kasihnya ke dirjen kementerian atau ke Pak Jokowi misalkan, terima kasihnya. Dan memang tujuannya diantaranya itu, kalau tahun-tahun politik, dikala tokoh-tokoh politik berusaha memperoleh simpati dari masyarakat, dilakukanlah hal yang terbaik untuk masyarakat. Allahu a'lam apakah terkait dengan pamrih politik atau memang karena li'ila kalimatillah. Jadi bagi orang-orang yang menerima manfaat, maka wajib bagi kita sesungguhnya untuk mengembalikan kesadaran bahwa manfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak santri di Al-Firas itu setiap bulan dapat suplai Pak, dapat suplai dari gerakan infak beras. Terus petugas-petugas orang-orang itu pusatnya di Kalimantan, kemudian menyebar cabang-cabang termasuk di situ Bondowoso Jember. Nah, pelaksana di cabang-cabang ini dinamakan Paskas, pasukan amal soleh. Nah, termasuk diantaranya Al-Firas, Nurul Rafiq, pesantren-pesantren mana itu dapat.
Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, terima kasih kita, kesadaran syukur kita hanya terhenti pada Paskas, terhenti pada organisasi atau yayasan yang menggulirkan program GIB ini, gerakan infak beras ini. Orang bisa terlena, bisa lupa bahwa ini semua dari Allah, dari sebab Allah menggerakkan pihak-pihak yang kemudian bisa menyampaikan rezeki itu ke seseorang. Ini yang perlu kita sadari. Nah, yang memiliki kesadaran seperti ini dalam kisah yang kita sedang bahas ini adalah A'ma, orang yang buta tadi. Kesadarannya terhadap ketergantungannya kepada Allah, meskipun orang yang memberi itu di depannya dan secara spektakuler memberikan satu bentuk yang ekstrim, dari yang buta tiba-tiba bisa melihat, Pak. Itu bentuk yang sangat ekstrim. Ini kalau orang muraqabahnya tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa terlena, dianggap dialah yang menyembuhkan.